Selamat sore. Kali ini saya akan membahas tentang atom. Nah, tapi atom yang saya bahas itu bukan atom yang ini. Atom yang saya bahas adalah tentang unsur terkecil dari sebuah benda. Konon, atom ini bukan unsur terkecil sekarang ya, tapi dulu waktu saya kuliah, atom ini adalah unsur terkecil dari sebuah benda. Dan untuk menjadi benda, atom ini harus memiliki ikatan dengan atom yang lain, sehingga nantinya menjadi molekul. Dan molekul inilah yang nantinya juga akan bersatu dengan molekul yang lain menjadi benda yang bisa kita lihat, bisa kita raba, dan bisa kita tubruk seandainya itu benda padat. Nah, ikatan antar atom sendiri ini berbeda-beda. Kalau kita lihat benda, itu ada 3 jenis benda. Ada benda gas, benda cair, dan benda padat. Konon ada benda keempat, plasma, tetapi saya belum melakukan riset mendalam ya tentang plasma, jadi saya akan bertahan dengan 3 bentuk ini saja: gas, cair, dan padat. Nah, bonding antar atom inilah yang menentukan sifat bendanya. Seperti kita tahu, gas itu bergerak dengan bebas karena ikatannya juga tidak terlalu kuat. Sedangkan benda padat itu bentuknya sulit untuk berubah. Sedangkan benda cair bentuknya berubah sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan permukaan yang dilewati. Nah, bonding sendiri teman-teman, atau ikatan antar atom ini, itu sebenarnya merepresentasikan hubungan kita dengan individu-individu yang lain. Jika dimisalkan, masing-masing dari kita adalah atom. Supaya kita bisa berfungsi dengan maksimal, supaya kita bisa produktif, supaya kita bisa mengembangkan potensi kita harus memiliki ikatan dengan atom yang lain. Kita harus memiliki ikatan, memiliki bonding dengan individu yang lain. Bonding sendiri jenisnya ada banyak, tetapi karena tadi saya membahas dari sisi atom, saya mengibaratkan jenis ikatan ini seperti jenis-jenis benda. Jadi ada bonding yang sifatnya seperti gas. Jadi ikatan ini tidak terlalu kuat dan mungkin dipertemukan hanya jika ada perlunya. Sedangkan bonding yang kedua itu adalah bonding yang seperti benda cair yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, kadang deras, kadang tenang, tergantung situasinya. Nah, bonding yang seperti benda cair ini kalau saya ibaratkan itu adalah bonding yang berdasarkan kebutuhan dan hubungan fisik. Nah, sedangkan yang ketiga adalah bonding yang sifatnya persis seperti benda padat, di mana keseluruhannya itu bergerak bersama-sama, di mana ikatan antar atomnya itu begitu kuat sehingga kita membutuhkan benda lain untuk memecah ikatan tersebut. Ikatan yang ketiga yang seperti benda padat inilah yang idealnya kita miliki di dalam komunitas apapun yang kita ikuti, di tempat kerja, di rumah, di masyarakat, dalam pertemanan. Karena ikatan yang ketiga, yang seperti benda padat, ini adalah ikatan yang paling kuat dan paling dalam. Karena ikatan yang seperti benda padat ini, itu juga melibatkan unsur yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Ikatan yang ketiga melibatkan perasaan. Saya akan membagikan catatan saya berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama bertahun-tahun tentang bagaimana sebuah tim dengan bonding yang kuat melakukan pekerjaan mereka. Bentar ya. Tim yang memiliki bonding yang kuat akan menjadi tim yang produktif. Karena masing-masing memahami kekuatan,
kelemahan sekaligus potensi anggota tim yang lain dan juga dirinya. Tim dengan bonding yang kuat akan fokus pada tujuan dan memastikan seluruh anggota tim itu bergerak bersama-sama ke arah yang sama. Jika ada masalah, tim dengan bonding yang kuat tidak akan menghabiskan waktu meng-overanalyze. Kenapa sih dia kok melakukan itu? Kenapa ya dia kok ngomongnya gitu? Kenapa ya kok dia memutuskan hal itu? Tim yang kuat akan segera menyelesaikan hal tersebut langsung ke pihak yang bersangkutan, tidak melalui pihak ketiga, tetapi menyelesaikan dengan pihak yang dimaksud. Kenapa mereka berani melakukannya? Karena mereka tidak takut friksi, karena mereka paham bagaimana anggota tim yang lain, karena mereka mengenal kepribadian anggota tim yang lain. Bisakah bonding dibangun? Bisa. Nah, bagaimana cara membangun bonding yang kuat? Kita mulai dengan cara yang paling gampang. Dengan senyum. Sama seperti yang saya lakukan. Saya sedang tersenyum. Senyum sendiri adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua bangsa, dipahami oleh semua budaya. Saya rasa di seluruh dunia ini, seluruh budaya, seluruh bangsa sepakat bahwa senyum adalah senyum. Karena ada hal-hal lain yang kadang-kadang itu ditafsirkan berbeda, tetapi senyum tidak pernah disalah tafsirkan. Orang paham bahwa senyum itu artinya adalah menyapa. Kadang kita sulit tersenyum karena mungkin kita datang ke tempat kerja dengan membawa permasalahan, karena kita datang ke tempat kerja dengan situasi hati yang tidak kondusif, atau kita datang ke tempat kerja because this is my bad hair day, jadi nggak bisa tersenyum. Nah, untuk tersenyum dengan tulus tentu dibutuhkan latihan. Kita harus sering melakukannya. Kenapa kok begitu? Karena senyum sendiri ada berbagai macam, seperti contoh berikut ini. Hai Teacher Ari. Hei Ari, gimana kabarnya? Halo Ar, piye kabare? Sehat apa? Nah, teman-teman sudah lihat contohnya ya? Oke, sekarang saya beri waktu 1 menit. Teman-teman boleh berlatih tersenyum dengan rekan-rekan di sekeliling teman-teman. Yuk, silakan. A few moments later. Nah, gimana latihannya? Dipraktekkan ya, supaya senyum yang kita hasilkan adalah senyum yang tulus. Nah, yang kedua, ini sedikit lebih challenging. Bonding bisa diciptakan, bisa diperkuat dengan melibatkan humor. Saya rasa tidak ada orang yang tidak suka tertawa ya. Kita pasti menyukai acara-acara yang lucu, acara-acara yang membuat kita tertawa. Nah, untuk saya pribadi, ini teori saya ya. Humor sendiri dilabelkan menjadi 3. Level yang paling rendah itu adalah humor yang mentertawakan orang lain. Level yang kedua adalah humor yang mentertawakan keadaan yang kita alami. Dan yang ketiga, ini yang paling ultimate. Humor yang mentertawakan diri kita sendiri. Pada saat kita berinteraksi dengan orang itu akan selalu tertarik mendengarkan cerita-cerita lucu yang melibatkan kita di dalamnya, yang melibatkan pembicara di dalamnya. Atau juga cerita-cerita yang menghibur, cerita-cerita yang membuat pihak-pihak lain itu merasa rileks. Semakin banyak humor yang dilibatkan,
ikatan di dalam tim juga akan semakin kuat. Orang yang humoris itu pasti menjadi salah satu orang yang paling populer dalam timnya. Orang yang humoris itu bisa menjadi perekat. Kalau istilah iklan tuh, kalau nggak ada lo nggak rame, kayak gitu ya. Nah, sekarang sekali lagi, teman-teman punya waktu 2 menit. Kalau tadi 1 menit, sekarang 2 menit untuk berbagi kisah lucu teman-teman dengan 2 atau 3 orang. Nah, kemudian perhatikan bagaimana reaksi teman-teman yang lain. Dipersilakan. A few minutes later. Bagaimana? Sudah merasa lebih rileks dan terkonek dengan teman-teman di sekelilingnya? Nah, yang ketiga, ini mungkin sedikit lebih bereffort lagi ya. Yang ketiga ini makan bersama. Nah, ini saya lihat catatan saya lagi ya, karena melibatkan angka-angka. Alkitab Bahasa Indonesia itu menyebut kata perjamuan sebanyak 67 kali. Kata makan sebanyak 1136 kali. Makan dan minum sebanyak 155 kali. Bahkan di dalam hari-hari terakhirnya, salah satu aktivitas terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah makan bersama dengan murid-muridnya. Di dalam budaya Tionghoa, apabila kita bertemu dengan teman, keluarga, hal pertama yang ditanyakan pasti sudah makan. Nah, kenapa sudah makan ini penting? Karena sebenarnya ini adalah budaya yang muncul pada saat zaman dulu di Cina ada banyak peperangan antar kerajaan yang menyebabkan rakyat menjadi kelaparan. Sehingga para anggota keluarga, anggota komunitas, itu mereka saling memastikan apakah anggota komunitasnya, apakah anggota keluarganya itu sudah makan. Nah, ini menunjukkan satu bentuk kepedulian. Ini menunjukkan sebuah bonding yang kuat dan akhirnya menjadi sebuah budaya. Nah, teman-teman, makan bersama itu bukan hanya sekedar menghabiskan hidangan yang ada, bukan sekedar berbagi hidangan yang ada, tetapi pada saat kita makan bersama, kondisi tubuh kita itu menjadi rileks, menjadi off guard. Jadi, pembicaraan yang berlangsung itu juga akan berlangsung dengan santai, berlangsung dengan menyenangkan, dan itu berpengaruh pada diri kita, berpengaruh pada kondisi mental kita. Yang keempat, ini berbagai macam cara sebenarnya selain makan. Ada nge-gym bareng, ada ngopi bareng, ada nonton bareng. Nah, yang mungkin di masa seperti sekarang mungkin agak sulit dilakukan ya. Tetapi bolehlah ini menjadi ide pada saat segala aktivitas itu bisa kembali kita lakukan. Apabila bonding kuat, maka ada trust yang muncul. Nah, trust ini teman-teman itu menyelesaikan banyak masalah insekuritas yang muncul di dalam kelompok. Trust ini menyelesaikan masalah anxiety, menyelesaikan masalah kerendahan diri, bukan kerendahan hati ya, kerendah dirian mungkin. Saya nggak tahu itu ada kata itu nggak dalam bahasa Indonesia. Rendah diri. Kemudian kemarahan. Apabila ada trust yang kuat, hal-hal itu akan bisa diatasi seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana cara membentuk bonding. Nah, sekarang seperti kata pepatah, mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Nah, bagaimana kita mempertahankan bonding yang ada? Karena bonding pun sama seperti tanaman yang harus dirawat, yang tidak dibiarkan begitu saja. Ada usaha yang harus kita lakukan untuk menjaganya,
bahkan memperkuatnya. Saya lihat lagi ya catatan saya. Yang pertama jelas, kita saling mendoakan. Harga mati. Kita mendoakan setiap anggota tim kita. Setiap hari. Yang kedua, saling berbagi kabar. Tidak ada orang yang tidak suka ditanya bagaimana kabarnya hari ini. Semua orang tuh suka diperhatikan. Kebutuhan mendasar manusia adalah recognition, dikenali oleh orang lain. Dengan cara apa? Ditanya, gimana kabarnya? Dengan mengatakan hal-hal yang sederhana seperti itu bisa memperkuat bonding karena itu menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, bonding bisa dipertahankan jika kita punya komunikasi yang terbuka. Tidak ada hal-hal yang disimpan. Otomatis itu membawa kita ke poin yang keempat. Jangan baper. Nah, karena baper ini adalah musuh utama bonding. Semakin banyak anggota yang suka baper, bonding ini akan sulit bertahan. Kemudian, yang terakhir, jangan lupa ya, sering-sering membawa makanan untuk dinikmati bersama-sama. Jadi kesimpulannya teman-teman, ada bonding, ada trust, dan endingnya adalah multiple achievement. Karena tim dengan bonding yang kuat adalah tim yang produktif. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, saya akan tutup dengan satu ayat, kita akan baca bersama-sama. Oh salah, bukan membaca bersama-sama ya. Saya membacakan untuk teman-teman. Dari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, saya harap teman-teman melalui video yang sangat singkat ini, yang mungkin tidak menjawab semua pertanyaan teman-teman yang ada di hati, tetapi setidaknya ini bisa menjadi bahan pemikiran untuk masing-masing dari kita berkontribusi bersama-sama memastikan bahwa tim di mana kita ada di dalamnya menjadi tim yang memiliki bonding yang kuat. Selamat membangun bonding di tim masing-masing. Tuhan memberkati. Akan langsung datang